ya bayangkan seorang Bowo Loksono sekarang ini udah nggak sakti loh. Serius, aku kerasa sendiri. Bowo Loksono adalah salah satu figur di Purbalingga yang meramaikan jagat netizen ya, dari lama ya kita ngomongin itu ya. Beberapa statementnya kemudian menjadi pemantik obrolan yang banyak. Itu mungkin tahun 2010-an ya, 2015-an ya mungkin. Nah, tapi belakangan ini memang tidak terlalu muncul ya. Ada beberapa statement di luar ya, aku pengen konfirmasi lah. Apakah betul idealisme seorang Bowo Loksono sekarang sudah tergadaikan gitu? Idealisme itu tetap bergantung pada umur kok. Aku ngomong tua ya angel. Enggak ya, kalau ngomongin idealisme sebenarnya ajek ya. Tapi di kehidupan perpolitikan lah, aku namanya kayak gitu kan. Ya lagi-lagi bilang bahwa politik nggak cuma soal kepartean ya, tapi berhubungan dengan kebijakan, berhubungan dengan keadaan daerah, keadaan masyarakat, itu politik gitu. Akan butuh strategi gitu kan. Dan aku juga sama teman-teman terutama yang ada di belakangku itu juga punya strategi. Kita selalu ngobrol macam-macam bahwa kamera, bahwa film itu menjadi senjata, iya gitu kan. Kita juga punya produk-produk film yang tidak sekedar dipersiapkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tapi juga ada produk-produk yang beberapa karena fungsinya adalah untuk mendampingi masyarakat atau memang kita menjadikan memproduksi film itu dalam waktu yang cepat dan sebagainya itu kan. Nah, fenomena berapa tahun ini kan media sosial lebih gila kan. Artinya kalau aku masih bertahan bersikukuh ikut tetap meramaikan, udah ketilep-tilep gitu loh. Ketilep artinya bahwa aku punya medium yang tidak ya bagi saya sama teman-teman ini nggak sembarangan nih gitu kan. Film ya maksudnya ya. Iya, film itu nggak sembarangan. Jadi untuk menjadikan produk itu butuh proses gitu kan. Nah, sekarang ini kan fenomenanya sekedar foto thread jadi obrolan bisa berhari-hari. Gitu. Nah, ya gitu-gitulah. Dan bukan berarti aku nggak ngikuti, ya memang tidak seintens dulu gitu kan. Karena memang harus banyak yang aku beresin juga di CLC-nya gitu kan. Tapi setidaknya dari situ aku baca bahwa ini fenomenanya sebenarnya udah gila-gilaan, udah ruwing lah istilahnya, ruwing banget. Nah, karena aku harus ngambil jarak nih ya, mencoba berpikir strategi lain seperti apa gitu kan, bahwa mengkritik pemerintah tetap jalan, tapi kan mungkin beda yaitu beda strategi ya. Ya bayangkan seorang Bowo Loksono sekarang ini udah nggak sakti loh. Serius, aku kerasa sendiri. Padahal orang lain masih melihat berapa hari kemarin lah ya. Ganggu banget sih, ganggu banget. Larang gue jadi senggol baik. Baru ada sponsor. Berapa hari kemarin? Ini kan setiap akhir pekan kan aku rutin nih nonton Epic. Ya. Epic kan lagi rame lagi dan aku memang sebelum pandemi punya rencana bikin film tentang Epic. Gitu. Ya filmnya seperti apa ya karena memang belum dimulai pandemi, ini mau tak mulai lagi di awal tahun. Tapi Epic dilarang lagi kan untuk pentas, akhirnya ya tunda lagi lah. Nah, kemarin itu sudah nonton minggu kelima kalau nggak salah. Ya karena Epic itu kan kesenian yang paling edan-edanan lah. Paling gila-gilaan, supportingnya itu gila-gilaan. Makanya aku pengen bikin film dokumenternya dulu gitulah. Aku datang dan selama 5 minggu itu hanya ada di wilayah Kecamatan KTJ aja nih. Aku nggak pindah ke kecamatan lain karena setiap minggu pasti ada.
Dulu ketika belum pandemi itu akhir pekan itu satu hari bisa ada pementasan rata-rata 10. Satu kecamatan? Apa satu kabupaten? Satu kabupaten. Informasi ya, Iya. informasi di medsos, di grup-grup FB gitu. Nah, kemarin udah mulai naik nih, Iya. sampai sekitar rata-rata 5, ya 5, 6 sampai 7 gitu kan. Nah, terus sekarang nggak ada lagi dah. Saat di Bukatejan aku nonton minggu kelima itu di Gedung Jati kalau nggak salah. Aku baru datang, baru 10 menit lah, masih melihat-lihat aku harus ada di posisi mana karena aku bawa kamera tetap kan, pengen motret gitu kan. Tiba-tiba ada yang kasih pengumuman ini, tak pikir apa ya, pengumuman apa, ternyata pihak polisian sama Koramil ya, Polsek sama Koramil yang membubarkan itu karena memang COVID lagi tinggi lagi gitu kan. Oke, aku tetap ngambil gambar kan, artinya masyarakat dibubarkan, sebagian pada takut, hilang, aku tetap biasa atau bertahan di situ. Karena mesti aku berharap aku dimarahin nih sama petugas, lalu kayak gitu kan. Kalau dimarahi, ya udah, ini ada kamera, seperti apa sih ambuknya. Tapi ternyata aku udah ngambil cukup, terus aku ke pinggiran rokok gitu kan. Kapolsek manggil, Mas Bowo ya? Waduh, nah itu loh ya, maksud aku udah gak ampuh. Udah ngabar gitu loh. Udah ngabar. Wibawa ofensifnya itu nggak aja ya? Iya, nggak ada. Nek dulu kan masuk ke dinas apa, ya masuk ke Polres kemana ya, terus kalau udah nggak mau langsung dikenal soal. Langsung tinggal. Ya mungkin karena persoalannya beda ya. Kalau ada persoalan yang memang butuh aku hadir, itu hadir. Hal kayak gitu mungkin cukup teman-teman yang SMA malah gitu kan. Biar anak SMA ini bonyok dulu sama orang. Baru aku yang datang gitu ya. Oke, artinya itu bukan karena sekarang Bowono menggarap proyeknya pemerintah gitu ya. Bukan karena sejak era Tas di TV itu juga dekat dengan tim sukses gitu ya. Juga bukan karena sekarang Bowono adalah ketua Dewan Kesenian Purbalingga. Kemudian perubahan strategi itu lebih apa istilahnya ya? Lebih soft. Iya. Lebih soft gitu. Iya. Bukan itu, Kang. Mungkin ada unsur itu. Tapi gini, apa namanya? Aku pengennya berseberangan nih, ya. Iya. Karena jiwaku kan gitu, jiwa temen-temen kan pengen gelut ayo gelut, bukan pandang apa fisik gitu. Tapi sih nggak gelut nggak mau lah, gimana? Masa terus kita harus pertandingan aja, gitu kan? Oke. Akhirnya kan kami merubah strategi. Oke, kita tetap berjuang, yuk lewat di dalam. Oke. Apa namanya? Dialektis. Iya itu artinya nanti yang keluar ini pasti memang karena kita dekat pemerintah pasti gitu. Iya. Dikira kita dekat dengan pemerintah terus kita nggak tetap memperjuangkan, kita perjuangkan. Oke. Gitu kan. Banyak orang juga pasti akan bilang kayak gitu ya. Iya. Pasti ke pemerintahan dan sebagainya. Di pemerintah tetap kami ada tuntutan loh, meskipun tidak sekencang dulu ya. Dulu kan di luar ngomong ya, kayak misalnya aku di semua kesempatan bisa ngomong, kenapa Purbalingga nggak ada gedung senian? Apa Purbalingga nggak pernah ada taman budaya lah lebih tepatnya. Pembangunan di sektor lain iya, tapi kesenian nggak pernah dipikirkan. Nah ketika saya masuk, tetap kayak gitu, tetap nuntut itu. Tapi aku sambil mikir, kalau nanti pemerintah ngasih, bisa nggak senimannya menghidupinya? Itu yang paling berat. Artinya sebenarnya lebih deket nih, yang dulu koar-koar sudah didekatkan, Iya. kesempatan itu sudah mulai kelihatan, tapi bebannya semakin berat. Apakah nanti kalau dikasih bisa menghidupi itu? Lah kan lebih berat kan. Nah dulu kan nggak pikiran aku nggak peduli gedungnya ada mau itu, pokoknya ada dulu gitu kan. Karena masih di luar. Ketika di dalam kan diajak bicara, oh bisa kita wujudkan seperti apa konsepnya, oke kita coba. Taman Ismail Marzuki ya. Ya macam itu kan. Terus pengelolaannya seperti apa loh, yang penting kan itu. Karena aku sama teman-teman belajar banyak dari Misbar. Oke, bioskop Misbar Iya, di bioskop Taman Misbar. Usman Janatin. Ya itu kan pengelolaan yang sebenarnya berat banget ya. Aku melibatkan teman-teman seniman lain juga untuk mengelola. Kan pada nggak bertahan, ya ada yang bertahan beberapa biji lah ya itu kan. Artinya ya balik Bertahan lagi itu maksudnya pada di untuk situ. bisa ngurusi, iya. Oh, Ya karena kan nggak ada sebagai pengurus duitnya, ya? iya karena nggak ada duitnya Oh. gitu loh. Artinya
gedung itu bisa berfungsi ketika ada program yang masuk nih, bukan berarti pengelola bioskop Misbar ini ada uang, kemudian uang itu digunakan untuk program, enggak. Program itu dari luar, makanya beratnya di situ. Tapi karena aku disupport sama teman-teman CLC yang memang tidak hanya bikin film tok, tapi juga program lain, ya akhirnya supportingnya dari teman-teman CLC yang banyak gitu loh. Kita biasa bikin kegiatan atau bikin program tanpa anggaran yang besar, lebih banyak malah lebih sering hal itu jadi terbiasa gitu kan. Makanya ketika ya sialnya hanya karena Misbar mulai aktif itu di pandemi aja itu. Iya, Cuma kalau hari launching iya langsung pandemi. Tapi kan tetap jalan ya, bisa menampung memang kesenangan yang memang kesulitan pentas di pandemi ini. Di Misbar boleh kok, karena kita punya izin resmi juga kan, dasar izinnya dari kementerian yang kemudian di kabupaten juga ada itu. Parekraf ya. Iya. Itu Sandi. Kita ngomongin aktivisme di Purbalingga. Kalau dulu mungkin trennya adalah LSM, kemudian pewarta ya, wartawan sebagai opinion leader di media. Sekarang berubah, siapapun bisa ngomong itu di medsos. Kemudian muncul figur-figur, mungkin Kang Bowo juga kenal Putri Braling sampai disebut-sebut sebagai pemilik akun ya. Nah, itu sebenarnya fenomenanya gimana Kang? Menurut Kang Bowo, tren di mana orang tadi riuh berlomba-lomba menjadi sumber informasi yang pertama, yang komen yang paling gahar dan sejenisnya gitu. Mungkin sebenarnya sama dengan isu lokal yang ada di media sosial. Sebenarnya manajemennya itu sama dengan isu nasional ya, lagi ramai apa, kemana, terus nanti berganti apa, itu sebenarnya sama. Di belakang itu mungkin ada namanya politik ya, ada yang bermain-main dan sebagainya itu kan, karena memang mereka punya kepentingan itu kan. Ya kita sebagai masyarakat yang memang pengguna media sosial ya harus hati-hati aja, harus jeli, jangan sampai kita kebawa sana sini gitu kan. Ya saya pun jadi mencoba itu, karena saya udah media yang dulu bisa sendirian di depan, sekarang ini juga kami mengakui udah ketilep-tilep nih. Ya karena ada yang lebih praktis nih, menggelontorkan isu persoalan di Purbalingga itu lebih cepat gitu kan. Ya katakanlah hari ini ngelontorkan soal Galian C misalnya. Ya Galian C, terus besok bisa berubah lagi. Padahal ini aku sebenarnya pengen membahas, aku pengen membahas, tapi udah ganti lagi. Masa terus mau ngikuti ini kan jadi nggak sanggup ya itu. Jadi media yang coba aku sama teman-teman tetap garap ini tidak semuanya akan dilarikan ke sana gitu kan. Dan sebenarnya kalau aku pribadi itu sudah mulai punya ketika film ini tidak bisa cepat mengcover, aku punya alternatif gitu kan. Karena aku melukis sekarang. Jadi lukisan yang notabene di film itu adalah satu frame. Itu cukup membantu kegelisahan. Itu gitu. Bukan karena nganggur berarti ya? Anggur-angguran gambar bela. Pertama itu. Tapi kalau aku gambarnya selalu gambar pemandangan atau sesuatu yang indah-indah, ya tidak menolong kegelisahan dong, gitu kan. Jadi yang bisa menolong itu karena aku punya kegelisahan nih, tapi nggak mungkin aku wujudkan dengan mudah lewat medium film. Butuh waktu, butuh secara konten juga, udah nggak mungkin dah. Tapi ini mungkin nih jadi satu frame di lukisan, udah aku lukis aja gitu kan. Jadi suatu ketika saya juga akan pameran tunggal. Kita tunggu saja. Soalnya yang ngerti nih gue, oke, Kang Bowo ngelukis gara-gara gaul karo pelukis. Terpengaruh oleh Kang Dul. Ya ada anggapan teman pelukis kayak gitu juga, karena bergaul melukis. Pada dasarnya orang melukis itu kan hobi semua orang ya, semua anak gitu kan. Dari kecil itu selain hobinya ngelukis, pasti ada yang seneng nyanyi, ada yang seneng nari gitu kan. Dan yang paling intens itu biasanya ngelukis, siapapun itu. Dan
aku pun mengalami itu. Dan seniman-seniman besar itu juga sebenarnya punya basic bisa melukis ya. Butet, terus siapa, sastrawan dan sebagainya, mereka punya basic melukis sebenarnya. Nah, aku teringat beberapa produk kreatif sekaligus produk kritik ya, kayak terakhir mungkin yang paling terkenang terus kan Kado untuk Kota Tercinta ya. Gitu. Itu beberapa film-film juga aku sering nonton gitu ya, luar biasa. Nah, dari sekian banyak aktivitas kritik ya terhadap pemerintah gitu, bahkan besarnya CLC kan nggak bisa dipungkiri karena ada pertentangan dengan pemerintah gitu. Dampak paling serius dari aktivitas kritik terhadap pemerintah di Purbalingga siapa, Kang? Dampak serius ya, dampaknya lewat apa? Artinya kalau sekarang kan misalnya tidak kebagian gitu ya, artinya orang kebagian proyek, orang kebagian seripilan atau bahkan diajukan gitu ya. Nah, kalau dari teman-teman yang berkreasi dalam bentuk film sebenarnya ada nggak sih dampak sing nanti dilaporkan atau kemudian diundang oleh polisi atau berpengaruh terhadap kehidupan keluarga dan sejenisnya gitu? Ada apa? CLC kan dari level Hansip, Satpam, terus Satpol PP, polisi, tentara kan. Iya. Itu. Aku tahun 2000 berapa itu kan sih gontok-gontokan kalau satpam pabrik gitu kan, gara-gara aku nyuting. Ya maksudnya ada tahapan itulah gitu kan sampai dan apa ya itu yang membuat kita jadi bisa percaya diri, terus memang harus hati-hati dan sebagainya. Bagaimana kita tetap ada di rel yang benar. Ada misalnya ya, yang paling rame mungkin yang pemutaran film Buru ya. Itu termasuknya ekstrim orang Kang digeruduk nang ormas. Mungkin bagi teman-teman ekstrem ya, bagi teman-teman di bawahku kan, bagi teman di CLC itu terutama festival film itu ya. Iya. Tapi bagi aku enggak sih, karena aku memang alumni 98 kan. Ormas lebih kecil dibandingkan tentara ya. Aku cuma merasa ya kayak paham lah ya. Aku dulu demonstran itu, ketika aku ngalami aku di demo ya biasa. Aku kan di demo berarti pertama itu, kedua ketika pertama bikin kegiatan di Dewan Kesenian kan aku di demo juga kan. Apa sih? Pokoknya awal pandemi terus Dewan Kesenian bikin kegiatan event live streaming di Pendopo, terus kemudian ada sekelompok seniman Teratak waktu itu kalau salah, terus datang untuk mendemo kegiatan itu. Karena jadi pandemi kok pada kumpul-kumpul padahal live streaming. Ini saat belum masyarakat tuh ya live streaming loh. Yang memasarkan baru lewat Pak Ganjar ya, lewat kegiatan kesenian panggung kahanan kalau salah itu. Dia kan Purbalingga bikin juga. Nah, sebenarnya agar kita mengkritik kan dirimu pernah di luar, kemudian di tengah, kemudian di dalam ya, di luar pemerintahan bahkan. Mereka dengerin nggak sih, Kang? Aku melihatnya gini. Pejabat ya atau politikus di lingkungan pemerintahan itu kan sebenarnya orangnya kan berganti. Iya. Dan ini berpengaruh banget itu ya, berpengaruh banget orang-orangnya. Dan aku mau pelajari dari dulu itu, misalkan di tahun 2006 terus 2010 ya, tentang berapa tahun itu kan orang-orang di dalam yang sebenarnya support CLC itu kan banyak, tapi saat itu kan masih pejabat rendahan nih. Semakin tahun kan mereka punya jabatan kan, dan mereka sebenarnya supporting ke kita. Persoalan di luar bahwa mereka nantinya bisa memanfaatkan persoalan lain, tapi kan memang kebutuhan audiovisual itu siapa sih yang nggak berasa penting gitu kan. Dan aku oke aja itu kan, sepanjang itu baik untuk masyarakat ya ayo gitu. Aku nggak mungkin selalu jadi yang di luar menentang itu ya enggak lah ya, kita bisa berjuang dimanapun gitu loh. Tapi aku ngajari teman-teman yang di bawah harus strike tetap. Kalau nggak bener, ayo di karena itu masanya memang harus iya harus lewat itu. Nggak boleh langsung mereka mengenal
di pemerintahan nggak boleh harus. Oh betul-betul terlembat-lembut. Iya, malah diloboni kok. Iya benar. Akeh gitu enggak ada. Dan sebenarnya ada yang aku selalu inginkan yang dari dulu itu nggak pernah, ya ada tapi efeknya bukan efeknya ya, yang terjadi nggak banyak adalah aku selalu di samping aku nyari, tapi kan tidak semuanya sesuai ya. Aku pengen kalau ada masyarakat, kelompok masyarakat yang merasa didolimi ya, dalam hal ini pemerintah, kami sih yang bantu selalu gitu kan. Nah, di beberapa hal misalnya ada persoalan apa kan kami selalu turun. Oke. Tapi orang ngerti siapa nih yang harus dibantu gitu kan, susahnya gitu. Atau persoalannya ternyata udah selesai gitu. Terus nek wis selesai terus ngapain kita malah ngerecoki gitu kan. Iya. Kami pengennya itu didatangi itu, pengennya minimal dikasih info lah. Oh di daerah ini aja, daerah ini bisa nggak kita didampingi gitu loh. Kami akan senang banget itu, akan senang banget. Tapi selama ini sedikit sekali yang terjadi, sedikit sekali. Kalau ada kejadian kami dengar didatengin terus ke siapa atau rata-rata udah selesai, cepet banget rampungnya kan, karena ya ini karena media sosial yang udah merajalela ini. Jadi memang kita lagi berubah banyak hal ya. Iya. Terutama proses komunikasi terhadap pemerintah atau proses sama masyarakat sedang berubah. Nah, agar misalnya dalam konteks ini adalah apa sih yang harus dirubah atau diperkuat di Purbalingga kalau dalam kacamata Wongoleksono, bahwa sekarang kita bupatinya milenial kan, ya kan, muda gitu, lebih muda sekarang dewek kayaknya malah. Nah, nah kemudian banyak sekali orang-orang di level pemerintahan yang energik tuh. Dia responsif bahkan terhadap isu-isu yang ada di masyarakat ya, menggunakan media sosial bahkan di sini. Nah, kalau dalam kacamata Bowo, kalaupun harus ada yang dibeneri, apa dari Purbalingga? Mikirnya suwe tumben deh. Milik file ya mesti kayak. Karena sebenarnya persoalan itu ajek sebenarnya. Ajek. Persoalannya ya persoalan kan nggak terus berubah. Oh ada persoalan yang beda dari tahun lalu, enggak. Ya. Kalau toh beda itu beda bungkusnya aja sebenarnya. Isinya sebenarnya juga sama itu kan. Dan pemerintah sebenarnya, nah aku lihat itu sebenarnya juga kobol-kobol kok, bingung ya. Tapi mereka setidaknya di permukaan bisa menyelesaikan dulu di permukaan. Soal jeruannya, makanya sering sekali persoalan-persoalan lama itu tetap muncul dan tetap ajek di tahun berikutnya misalkan, seperti itu. Dan ini mungkin di banyak daerah juga terjadi ya, karena kita selama ini konsentrasinya untuk di media sosial di daerah kita aja gitu kan, karena itu yang selalu menarik bagi kita kan. Nggak mungkin kita tiba-tiba kecuali memang kasusnya spesifik ya di Cilacap, di Banyumas, itu baru kita ngikuti. Tapi kalau persoalannya hampir sama, Purbalingga juga ada persoalan itu kan, malas melihat yang di luar itu kan, melihatnya yang di dalam. Dan sekarang ini sebenarnya kondisinya udah sama nih antara teman-teman yang di luar kritis ya, meskipun kebanyakan sebenarnya kritisnya ya kritis di permukaan gitu kan. Terus di dalam, di pemerintahan daerah juga sudah mulai menyiapkan nih ya, entah persoalan menyiapkan bagaimana menjalankan rutinitas pemerintahan dengan lebih baik ya. Itu ada fenomena yang memang itu mulai kelihatan. Dan ini kenceng banget ya, kenceng banget. Nah dulu kan pemerintah daerah kan cenderung diam. Iya. Makanya baru seperti searah dong kan. Sekarang kan ada pembelaan-pembelaan, bahkan di ya entah akun palsu atau enggak, tapi fenomenanya seperti itu. Kalau kita mau ikut terjun ke situ ya sepintar apapun statement kita ya kayak nguyai lautan sebenarnya. Lautan. Harus punya, kalau toh mau bermain ya harus punya isu yang spesifik banget itu. Oke, mantap sekali nih obrolan politik kita ya, nyusul banget orang ngobrol politik ya, angel gitu. Ya karena memang asumsi di luar kan memang bahwa sudah berubah, tidak lagi sama seperti yang dulu kan ya. Sementara memang peta politik kita kan juga memang berubah drastis kan. Ya.
pandemi apalagi Iya. itu berdampak serius itu. Ana sing cerita wingi dadi tim sukses kebagian, ana sing ora dadi tim sukses kebagian, ya hal gitu kan banyak sekali ya. Eh, dan kalau melihat konteks politik Kang sedikitnya, sebenarnya kalau dilihat setelah dilihat di dalam konten dan masalah di politik kita itu sebenarnya problemnya apa Kang? Sekarang kan banyak muncul anak muda tuh masuk politik ya, fenomena itu kan menambah lagi mungkin energi baru lagi di kancah politik kita. Sebenarnya apa Kang yang perlu kita perkuat sebenarnya kalau kita ngomong konteks politik dengan dinamika yang seperti ini Kang? Aku nggak bisa bicara banyak sih kalau di level ini karena politik secara umum di kesenian aja udah rumit banget, banget gitu ya. Apalagi kebijakan yang lain, misalkan ngomongin kebijakan APBD gitu kan. Saya nggak tahu sebenarnya APBD itu bisa dilihat, bisa diakses APBD yang benar itu di mana, aku sampai sekarang nggak ngerti. Yang orang ngerti. Aku yakin Mas Aku perlu itu inti kalau pengen mengkritisi lewat itu. Sudah gitu masuk kan. list atau tidak, seperti apa nilainya kelihatan ya. Iya, akhirnya kan aku mencoba oke lah seminimal mungkin atau aku ngerti. Berarti karena aku hidup di kesenian, di budayaan, ya udah listnya di budayaan dulu nih aku pahami seperti apa. Itu pun aku mumet. Kayak apa Kang? Mumet ya? Maksudnya apa ya? Yang tertera di tulisan ini nanti pada pelaksananya belum tentu sesuai. Bukan berarti dikorupsi, enggak. Bahasa akun dengan bahasa Iya, teknis ya. iya, penerapannya itu beda. Ya udah, akhirnya aku mencoba bagaimana memanfaatkan dengan baik anggaran itu aja dulu. Oke. Dulu, karena aku melihat gini, ya levelnya aku kecil dulu lah ya. Kalau ngomong kabupaten lebih mumet maning. Makanya dulu aku mengkritik ternyata, aduh iya ya kritik si jero pada mumet gitu. Ya bu mumet karena mempermainkan atau mumet karena memang bekerja benar. Tapi sebenarnya gini. Ya, aku berpikir anggaran itu hanya untuk kesenian. Dulu kan orang banyak bilang bahwa seniman atau kelompok kesenian yang pentas itu hanya itu aja. Oke. Makanya aku coba ketika diminta pegang Dewan Kesenian itu mencoba melakukan pendataan nih. Tujuannya agar banyak orang yang mengetahui sebenarnya seniman dan kelompok kesenian di Purbalingga itu apa aja sih. Nah, mana sih yang kemudian penting atau layak untuk bisa dikasih anggaran dan mereka bisa berekspresi ya lewat pentas itu kan. Ya karena saya juga jadi ketua Dewan Kesenian itu di era pandemi lagi-lagi nggak maksimal anggarannya, memang sedikit dan apa yang bisa dikerjakan memang nggak bisa banyak, nggak bisa maksimal. Tapi setidaknya aku pengen bahwa yang punya kesempatan berekspresi bisa pentas itu tidak itu aja lah gitu kan, karena lewat pendataan itu jadi bisa melihat dan aku paling concern memang ada di level seni tradisi gitu kan, karena aku pikir itu yang harus ditolong, harus disupport besar gitu kan. Benar. Karena dari situlah warna satu daerah itu ya dari tradisinya gitu kan. Gitu. Oke. Mumet ya. Ya, ngomong kesenian juga sangat kompleks ya, meskipun memang kita ngomong ada aktivitas revitalisasi, ada aktivitas banyak hal, tapi ya juga secara penerapan ngomong kepedulian pemerintah, kepedulian kelompok, kepedulian masyarakat terhadap seni juga sangat ini ya sangat berat tuh ya orang. Iya. Yang apa ya, aku mau ngomongnya seperti apa ya, jadi pemerintah pegawai-pegawai ini di dinas itu kan sebenarnya mereka kan administrator nih gitu. Iya. Makanya kalau di kebudayaan kalau kita nyadari itu ya mereka memang butuh dibantu nih secara teknisnya. Oke. Makanya fungsi ada Dewan Kesenian itu salah satu untuk membantu teknis dari teman-teman atau pegawai di kebudayaan gitu kan. Karena mereka administrasi bagaimana anggaran ini bisa dimanfaatkan. Bukan lagi mereka juga jadi semacam event organizer atau teknisi untuk turun ke bawah menyelenggarakan kegiatan kesenian. Enggak, harus ada yang membantu itu gitu kan. Dan sebisa mungkin makanya sebisa mungkin seniman ini juga tidak hanya
bisa berkeseniannya saja, tapi juga bisa administrasinya agar bisa membantu berjalannya kelompok-kelompok kesenian itu gitu kan. Ya, yang aku bilang tadi ya, dalam hal ini yang harus disupport benar itu teman-teman tradisi, karena kan secara SDM tidak lebih mumpuni daripada teman-teman kesenian-kesenian modern gitu kan, kayak musik atau tari dan sebagainya ya, yang anak-anak milenial sekarang ini mereka ada di situ. Si tradisi kan lebih sepuh-sepuh dan sebagainya. Kalau mereka nggak disupport, tahun depan udah hilang. Atmosfernya negatif ya lah, kayaknya lah ngasih melestarikan gitu ya. Ada dua hal nih. Pertama, ada kelompok anak muda, atau ya bukan kelompok ya, beberapa anak muda yang kemudian sangat concern di politik praktis. Ya mungkin ditarik sedikit ke sini adalah pemuda yang perhatian terhadap Purbalingga gitu, dalam konteks mungkin yang berbau pemerintahan, kebijakan dan sejenisnya. Mereka kritis dan sejenisnya. Yang kedua adalah di konteks kesenian. Mereka melestarikan kesenian dengan caranya mereka bikin festival, bikin event dan sejenisnya. Nah, aku tanya yang pertama dulu, Kang. Kalau misalnya ditanya saran, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh anak muda yang energik ini kalau kepengen memberikan peran lebih terhadap Purbalingga? Apa yang harus dilakukan? Aku pikir ketika teman-teman yang ada di bawahku sekarang ini kemudian berpolitik, politik praktis Bapak, aku sepakat sih, karena itu kan salah satu jalur langsung bahkan ya, untuk memberi kebijakan. Tinggal mereka masuk itu dengan kesadaran untuk memperbaiki kemajuan atau enggak gitu, untuk memajukan daerah atau enggak, itu aja kan. Dan itu kan klise kan kayak gitu. Tapi harus muncul memang anak-anak muda punya peran di politik ya. Kita jangan dulu ngapalin dengan langsung negatif lah kok kayak gitu. Ya kan belum terbukti ya. Soal nanti terbukti ya udah, tinggal gak usah dipilih atau nggak usah dianggap kan. Tinggal itu aja. Dan teman-teman muda itu kan memang ya butuh eksistensi, ya mungkin juga pemikiran dan tenaganya memang dibutuhkan di situ. Itu kan makanya memang perlu, artinya kalau banyak partai yang anak-anak muda yang selama ini kita kenal mereka adalah aktivis di bidangnya, itu masuk ke situ, isu udah tepat juga sih, udah pas ya. Tinggal kita lihat seperti apa gitu. Jangan semuanya memang ada di luar, kalau bisa masuk ke dalam seperti apa, berani nggak? Dan itu nggak gampang loh, saya pikir aku aja nggak berani. Tepatnya nggak mau sih. Berarti sudah ada yang melamar ini. Ngelamar selalu di pasangi kamera ya wegah ning ngelamar. Apa gitu. Iya. Oke, itu yang satu. Artinya bagaimana komitmen dia untuk merubah tatanan kalau ada yang buruk dan memperkuat kalau ada yang baik kan. Iya, di dalam. Dan itu sangat mungkin dilakukan, merubah sistem atau mewarnai sistem di sangat mungkin, karena kan butuh regenerasi juga, partai juga butuh regenerasi. Nenek sing tua-tua dan para koruptor kan ya males banget kan, harus anak-anak muda dong. Dan ini malah bisa dibilang sebenarnya ada gap kan, yang itu harusnya udah terjadi tahun-tahun lalu, udah lama kok baru terjadi sekarang ya. Fenomena ini kan sebenarnya udah telat banget. Mantap. Nah, yang kedua Kang, di konteks kesenian dan budaya ya, anak muda banyak sekarang aktif bikin event, event kreatif atau event bahkan itu. Melihat itu gimana Kang? Ya, yang penting mereka konsisten aja sih, kuncinya itu aja. Ini memang konsisten dan banyak melihat peluang ya. Zaman sekarang kan peluangnya banyak banget kan. Artinya butuh siap dengan strategi, terus jangan hanya ngawali tok, setelah itu bubrah menang modur ya. Iya, karena harus dipikirkan next ini akan seperti apa nih. Karena pertama bikin sesuatu, bikin kegiatan, bikin festival apapun namanya, kita harus pikir ke depan akan seperti apa. Jangan cuma mikir sekarang, ke depan terus harus mengkolah, repot, nggak akan fungsi dari kegiatan itu sendiri kan nggak akan nyampe kemana itu. Kita nggak tahu kegunaannya untuk masyarakat seberapa, ukurannya dan seberapa, itu kan bisa diukur cuma karena sekali dua kali kan.
tapi intens gitu kan, terus-terusan itu. Atau memang mereka kedodoran kan, misalnya kayak kita pernah diskusi soal antara seniman dan event organizer itu irisan yang tipis tapi itu sangat berbeda gitu. Mungkin gara-gara itu juga wah satu kali event berhasil bisa lah jalan itu ya, terus kemudian kedua keteteran, kemudian keteteran lagi akhirnya lah ya nyongode lah itu. Iya. Ya makanya di sebelum sebelum kegiatan harus disadari dulu, harus disadari bahwa sebuah event, sebuah kegiatan itu harus ada kesadaran yang mengelola administrasinya, harus ada kesadaran yang mengelola teknisnya, dan kebutuhan-kebutuhan lain ini harus disadari dari awal gitu kan. Jadi ketika nanti eventnya selesai, langsung kan berpikir event berikutnya seperti apa, apakah event itu beda atau event yang sama tapi dengan kemasan yang beda, dengan evaluasi yang sudah terjadi seperti apa untuk memperbaikinya gitu kan. Karena terus terang sekarang ini ya udah lama, sekian tahun yang lalu pemerintah, terutama pemerintah pusat ya, sudah sangat terbuka kok. Anggaran itu besar banget, tinggal bagaimana kita mengaksesnya kan. Pemerintah pusat terutama, Pemda sih kayaknya belum ya. Mereka akan memanfaatkan website untuk memanfaatkan media sosial, website untuk mengabarkan ini ada kegiatan, silahkan diakses, silahkan belum melamba untuk mendapatkan anggaran ini. Lah udah, memang ada teman-teman seniman beberapa yang berpikir bahwa aku nggak mungkin pakai dana pemerintah. Kalau aku gampang sih, yang ngomong itu bayar pajak gak, itu aja. Saya yakin kalau merasa bayar pajak ke negara, punya hak terhadap anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah kan dari pajak. Ya udah, seniman kan nggak digaji, beda ya dengan PNS yang memang digaji itu kan. Seniman nggak digaji, terus kemudian pemerintah menyiapkan anggaran untuk kegiatan kesenian. Ya ayo dimanfaatkan. Pertama itu. Kedua, mungkin persoalannya karena tidak mampu mengaksesnya. Mengaksesnya itu kan nggak gampang, kan ada syarat-syarat tertentu kan. Itu yang kemudian sebenarnya yang paling berat sih itu gitu kan. Nah, teman-teman kelompok seni di Purbalingga belum banyak nih yang kelompok keseniannya itu sudah jadi lembaga ya, akta notaris, Kemenkumham gitu kan. Dan itu kan harus disiapkan juga. Artinya proses bikinnya gampang, tapi apakah orang-orangnya di situ disiapkan juga SDM untuk memikirkan administrasi semacam itu gitu kan. Ya, artinya dana pemerintah ya tidak sebegitu menjijikannya ya. Tidak kemudian saat saya mengakses dana plat merah itu saya menjadi nista, kemudian tidak idealis, tidak bisa mengembangkan seni berdasarkan karakteristik si kelompok. Ya aku berpikirnya itu aja, aku merasa aku bayar pajak negara kok. Untuk kan ketika hari-hari menjelang batas bayar pajak itu kan kita gelisahnya kayak apa itu kan. Aku bayar pajak, pajak macam-macam kan. Terus kita nggak dapat impact dari negara, enak banget negara. Ternyata lewatnya hal seperti itu gitu. Salah satunya ya, aku merasa sebagai seniman, ternyata negara lewat kementerian menyiapkan anggaran untuk bisa kita akses. Tapi orang terus asal jaluk, karena kan se-Indonesia banyak banget ya, yuk berlomba-lomba, kita mampu nggak mengakses itu. Kita punya, kalau memang kesenian atau kelompok kesenian kita hidup, aku yakin ngomongin program nggak pusing gitu kan. Kreativitas kita untuk bikin apa, apalagi kalau punya program yang ajak tiap tahun, udah gampang ya, proposal pasti selalu siap kan, tinggal kirim, nggak tinggal adu nasib aja gitu. Toh FFP juga bisa bertahan dengan proses-proses macam itu ya. Ya pada akhirnya karena memang berangkatnya dulu salah satunya ada kekuatan emosional terhadap Pemda, kemudian di tengah-tengah pemerintah pusat justru yang melirik bahwa ini potensi dan memang harus disupport gitu kan. Ya udah, mau nggak mau kan kita kan, saya nggak mungkin kan dulu awal-awal festival kan dari kantongku kan, aku masih kerja nih, aku masih di Jakarta gitu kan. Nah, tahun 2009-2010an aku memutuskan pure di Purbalingga, kan aku nggak punya kerjaan, nggak mungkin supporting pendanaan untuk festival. Ya udah, pemerintah punya nggak nih, aku udah bikin kegiatan sekian tahun loh gitu kan, harus disupport dong, itu sih.